Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Harismana dari kelas B1 non-reguler 2018. Dalam memenuhi salah satu tugas evaluasi pelajar, yaitu tugas UTS, saya membuat materi mengenai langkah-langkah membuat soal. Nah, dalam membuat soal itu tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara membuat soal yang baik dan benar. Jadi kita tidak boleh asal-asalan membuat soal karena kita membuat soal itu memiliki tujuan ya, yaitu penilaian atas kemampuan siswa selama mengikuti pelajaran. Itu nilai akhir. Langsung saja ke materinya. Nah, lalu soal yang baik itu seperti apa? Nah, dalam membuat soal secara umum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengikuti langkah-langkah prosedur yang benar. Yang selanjutnya, mengikuti berbagai kaidah yang ada agar soal-soal dihasilkan membentuk perangkat tes yang valid. Nah, yang selanjutnya itu mengikuti syarat-syarat dalam penyusunan soal. Nah, jadi kita dalam membuat atau menyusun soal itu harus mengikuti memperhatikan ya tiga syarat, tiga ini. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyusunan soal itu, yang pertama, pilih materi atau topik yang tepat. Nah, jadi kita harus memilih materinya dulu atau topiknya dulu yang tepat untuk diangkat menjadi bahan ujian. Yang selanjutnya itu tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau berasalah atau isian atau uraian atau ujian praktek. Jadi kita setelah menentukan, kita kita pilih kembali bagian mana yang tepatnya untuk dijadikan soal. Selanjutnya buat kisi-kisi soalnya. Nah, setelah kita menentukan soalnya, kita buat kisi-kisi soalnya. Nah, disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik terpilih. Jadi disesuaikan dengan indikator capaiannya. Tulis soal mengacu pada indikator sebagaimana dituangkan dalam kisi-kisi. Tulis kunci jawaban untuk soal uraian atau pedoman penskoran untuk soal uraian juga ya. Penelaahan dan perakitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Nah, itu dia langkah-langkah dari penyusunan soal. Yang selanjutnya itu kaidah penyusunan soal. Setelah kita memahami langkah-langkah membuat soal, kita perlu mengetahui kaidah penyusunan soal. Nah, bagaimana sih kaidah penyusunan soal itu? Secara umum, kaidah penulisan soal mencakup materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, ini ada 3 bentuk soal, yaitu pilihan ganda, benar salah, dan uraian. Yang pertama yaitu pilihan ganda ya. Nah, bentuk soal pilihan ganda biasanya ini paling banyak digunakan dalam membuat tes ya, digunakan dalam tes. Nah, dalam pembuatan soal pilihan ganda, kaidah umum yang berlaku adalah ini. Pada bagian materi, soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Jadi indikatornya Nah, jadi soal itu mengikuti indikator yang ada gitu. Lalu pilihan jawaban yang diberikan harus homogen dan logis. Setiap soal hanya memiliki satu jawaban yang benar. Jadi tidak boleh ada jawaban yang benarnya itu 2 misalkan ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus membuat jawaban benar itu 1 saja. Dalam konstruksinya memiliki kaidah seperti ini. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, seperti itu. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal hendaknya jangan memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban jangan mengandung kata semua atau kalimat semua pilihan jawaban di atas salah. Atau sebaliknya, semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, itu tidak boleh ada ya. Selanjutnya itu pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut.
Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, seperti itu dari segi konstruksi. Lalu ini yang terakhir adalah segi bahasa. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, sekarang adalah bentuk soal benar salah. Untuk kaidah-kaidahnya itu adalah hindari penggunaan kata terpenting selalu, sebagian kecil, tidak pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenisnya. Yang sejenis itu rumusan soal harus jelas dan pasti benar atau pasti salah, tidak boleh menggantung ya. Hindari pernyataan negatif, hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda. Jumlah rumusan butir soal yang kunci jawabannya benar dan salah hendaknya dibuat berimbang, jadi tidak boleh berbeda ya. Misalkan jawaban benarnya itu 1, jawaban salahnya ada 2. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus sesuai. Kalau 1 ya 1, sama-sama 1. Kalau 2 ya 2 gitu. Panjang rumusan butir soal hendaknya relatif sama. Jadi tidak boleh jawaban benarnya pendek, jawaban salahnya panjang. Nah, seperti itu. Jadi harus sama panjang ya. Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah hendaknya disusun secara random atau acak ya. Tidak boleh sistematis. Jadi tidak boleh tersusun gitu. Jadi harus diacak. Yang selanjutnya itu bentuk soal uraian, harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan bagaimana dalam kisi-kisi soal. Nah, yang selanjutnya batas jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas. Tidak boleh jawabannya itu terlalu panjang, itu pun kasihan juga ya yang mengisi, karena mengingat waktunya kan dalam pengisian soal atau ujian itu terbatas gitu. Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya. Misalnya mengapa, jelaskan, atau uraikan, seperti itu. Rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kalimat atau istilah atau kata yang tepat dan yang dapat menimbulkan tafsir ganda. Nah, hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, diagram, dan gambar atau sejenisnya harus disajikan secara jelas dan berfungsi. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Nah, ini yang pertama harusnya. Petunjuknya itu petunjuk itu penting ya. Nah, agar tadi tidak jawabannya itu dapat terukur gitu. Butir soal harus dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban yang serta pedoman penskoran dan harus segera dibuat setelah soal ditulis. Nah, untuk syarat penyusunan soal, nah ini dia ada soal-soal pertanyaan yang dibuat harus menanyakan tentang ilmu, materi, konsep, teori, pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi tidak boleh kita membuat soal yang belum dipelajari oleh siswa. Kasihan juga kan mereka jadi tidak bisa menjawabnya gitu ya. Belajar apa, soalnya apa. Nah, seperti itu. Soal disusun mengikuti kaidah penyusunan soal. Nah, tadi kaidah-kaidahnya ya. Jadi kita perlu mengetahui kaidah-kaidah soal itu seperti apa. Penulis soal harus menguasai ilmu yang dituliskan. Nah, yang akan dituliskan soalnya. Nah, jadi kalau guru bahasa Indonesia tentunya kita membuat soal bahasa Indonesia ya, tidak mungkin kita membuat soal matematika karena itu bukan bidang ilmu yang dikuasai kita gitu. Ya, terkecuali mungkin kalau gurunya itu memang memiliki kemampuan atau pernah berkuliah juga di bidang lain gitu. Penulis soal mengetahui adanya ragam jenis bentuk soal beserta keunggulan dan kelemahannya. Penulis soal paham akan kaidah penulisan soal untuk berbagai bentuk soal. Penulis soal paham bahwa soal yang ditanyakan berhubungan langsung dengan penskoran hingga diperoleh penilaian yang objektif. Nah, seperti itu. Jadi syarat-syarat penyusunan soal ini ya. Nah, setelah memahami tadi ya, ada kaidah, ada syarat. Nah, sekarang kita coba untuk lihat contoh soal. Nah, di sini saya telah membuat contoh soal pilihan ganda. Nah, dalam soal pilihan ganda itu yang pertama ketika membuat soal pilihan ganda ya,
Tadi sesuai dengan langkah-langkah tadi, itu tadi ada ini kita sesuaikan dulu apa KD-nya. KD-nya itu apa? Ini kita disesuaikan KD-nya ya. Lalu materinya. Nah, setelah KD-nya kita ke materinya. Materinya apa gitu. Lalu setelah materi ada indikator soal. Nah, ini bagian penting ya. Jadi kita membuat soal harus sesuai dengan indikator soal. Nah, ini indikatornya disajikan kutipan teks. Nah, dibuatlah kita kutipan teksnya seperti apa. Lalu siswa yang mampu menentukan makna kata yang bercetak miring dengan tepat. Nah, untuk pertanyaannya, mana kata? Nah, ini dia ya. Jadi disesuaikan dengan indikator soal itu ya. Ini untuk kesulitannya. Kalau bisa ini kesulitannya juga dituliskan. Di sini tidak ada ya. Kalau ini termasuk kesulitan C1 level 1. Coba ke soal yang berikutnya. Nah, ini juga sama, kompetensi dasarnya apa, materinya apa, indikator soalnya seperti apa. Ini juga disesuaikan ya. Nah, ini baru ini ada level kognitif, ini ada ini ya kesulitannya. Nah, ini juga disesuaikan tuh, disajikan kutipan teks biografi dan kita buat di sini teksnya apa gitu kan ya. Lalu ini siswa mampu menentukan keistimewaan tokoh. Nah, ini untuk pertanyaan keistimewaan tokoh seperti itu. Ini juga sama nih. Gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi pokoknya membuat soal itu harus disesuaikan dengan indikator soalnya ya. Tidak boleh itu berbeda. Gitu. Karena nanti tidak tidak akan tercapai ya indikator pencapaiannya itu. Bisa makan juga ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.